Waduh. Baik, Bu Nivi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tafsir dari surat Ali Imran yang tadi Pak Ustadz terangkan yang wasari'u ila maghfirah, itu yang ayat 135. Jadi mengenai orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Nah itu saya pengen tafsirnya apa sih sebenarnya yang dinyatakan menzolimi diri sendiri? Apakah termasuk kayak hubungan kita dengan keluarga juga ya? Misalnya kita tuh meneglect pendidikan anak-anak kita tentang Ramadan karena kita sibuk mencari pahala untuk diri kita sendiri gitu. Itu apakah termasuk seperti itu? Apa hubungannya antara menzolimi diri sendiri ini dengan kewajiban kita dengan anak-anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelum dijawab, Bapak Ibu sekalian bisa a bit more quiet please. Sisters at the back. Menzalimi diri sendiri itu sebenarnya ya artinya memang ya contoh tadi termasuk diantaranya. Tapi menzalimi diri sendiri itu maknanya adalah zalim itu kan lawan dari adil. Jadi adil itu artinya adalah kita berbuat sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Kalau dalam bahasa Arab itu adil itu namanya adalah isalu kullu dhi haqqin ila haqqihi wa man'u kulla batilin ila batilihi. Pendek kata yang namanya adil itu adalah berbuat sebagaimana mestinya. Lawan dari adil itu adalah zalim. Nah, jadi karena itu apa makna berbuat adil kepada diri sendiri? Apa arti berbuat zalim kepada diri sendiri? Artinya orang itu tidak berbuat adil kepada dirinya sendiri. Nah, salah satu di antara pengertian kita ini membahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siapa saja, maksud saya begitu. Arti berbuat zalim pada diri sendiri itu tidak memberikan hak-hak diri ini sebagaimana mestinya. Diri kita ini memiliki hak. Yang pertama adalah hak jasmaninya, makan minum, kesehatan, obat-obatan, bersih, dan seterusnya. Yang kedua, hak otak untuk diberi ilmu, untuk belajar, agar kita jangan jadi orang bingung, orang tidak mengerti. Bingung dan tidak mengerti itu sangat tidak enak, Pak. Sangat tidak enak, Bu. Karena itu otak ini juga diberi makanan yang layak juga berupa penambahan ilmu yang seharusnya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan hati. Kebutuhan hati ini memerlukan tempat bersandar. Hati itu tidak boleh dibiarkan liar. Hati itu harus diikat. Ikatannya apa? Ikatannya adalah akidah. Karena itu arti akidah itu adalah ikatan. Jadi kalau hati itu diikat dengan tali akidah tadi, seperti kambing, seperti sapi, kerbau, kalau sudah diikat, hidungnya diikat atau lehernya diikat dan ujung talinya diikatkan pada sebuah tonggak, maka kalau dia berputar-putar dia tidak bisa kemana-mana. Itulah akidah itu. Jadi kalau akidahnya sudah seperti menjadi ikatan, maka seorang muslim menjadi orang yang terikat. Nah itulah, Bu, yang sebenarnya dimaksud. Apabila kita tidak berbuat seperti itu, mengabaikan hati kita bingung karena tidak kita ikat dengan akidah, itu artinya kita zalim. Kalau kita membiarkan akal kita ini liar, berbagai filsafat kita kaji kemudian dibiarkan bingung tanpa diikat dengan pola fikir yang benar, tanpa dibatasi dengan pola fikir yang benar, namanya fikrah. Itu namanya kita berbuat zalim pada diri sendiri.
apabila ada orang perilakunya tidak terikat, tidak diikat sehingga menjadi liar dalam soal mencari makan, liar dalam soal memenuhi kebutuhan seksual, liar dalam soal mencari nafkah dan sebagainya, itu liar karena tidak ada ikatan. Itu namanya orang itu telah berbuat zalim pada diri sendiri. Jadi dengan kembali kepada Islam berupa akidah, fikrah, pola fikir dan suluk tingkah laku yang benar, itu namanya kita telah berbuat sesuatu yang semestinya pada diri sendiri. Dan kalau kita meninggalkan Islam dari segi akidah, dari segi pola pikir dan dari segi tingkah laku, itu namanya kita telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Karena itu berbuat zalim itu selalu kita hindari, dan walaupun sekuat-kuat kita menghindarinya, kita kadang-kadang tidak sepenuhnya berhasil. Karena itu ada doa Rabbana zalamna anfusana itu. Jadi itu maksudnya Bu ya. Jadi kalau ibu umpamanya zalim terhadap keluarga, kalau ibu hidup berkecukupan tapi tidak pernah mau tahu dengan keluarga sekitar yang menderita. Karena itu perintahnya apabila kamu berkecukupan, berbuat baiklah kepada orang lain, utamanya kepada karib kerabatmu. Itulah dibahasakan dengan wabidil qurba wal yatama wal masakin. Yang pertama itu adalah kita berbuat baik kepada keluarga terdekat kalau mereka memang memerlukan bantuan kita. Jadi menjadi orang tua asuh untuk anak-anak paman kita yang tidak bisa sekolah, itu baik sekali. Karena di samping kita berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, kita juga sekaligus berbuat baik kepada keluarga. Kita tidak boleh menjadi pahlawan di mana-mana, tapi dicibir di tengah-tengah keluarga kita, enggak boleh. Orang yang merasakan kebaikan kita mestinya ada keluarga-keluarga kita dulu. Ya tentulah bukan pada tempatnya kalau kita memberikan zakat fitrah kepada keluarga kaya. Itu jangan dikasih Bu ya. Tapi kalau keluarga kita miskin, kita ada perintah untuk mendahulukan. Karena sebelum kita keluar, kita harus mendapat dukungan dari karib kerabat kita. Kita harus dikenal orang baik di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus dikenal sebagai orang yang santun di tengah keluarga kita. Baru kalau kemudian kita mencoba berbaik kepada orang lain, keluarga kita akan memberikan dukungan. Jadi itu maksudnya Rabbana zalamna anfusana. Karena itu doa itu kan diucapkan oleh Nabi Adam. Ya, dan Siti Hawa pada waktu mereka terlanjur melanggar aturan Allah, yaitu mencicipi buah buah larangan itu, buah terlarang itu ya. Buah khuldi itu sebenarnya tidak pernah disebutkan Allah, Pak. Khuldi itu adalah sebutan iblis. Hai Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu? Itu pohon khuldi, itu pohon keabadian. Allah melarang kamu memakan buah itu karena Allah punya rencana mengusir kamu dari surga ini. Allah tidak ingin kamu abadi di surga. Karena itu kalau kamu ingin selamanya di surga, makanlah buah itu. Karena itu namanya pohon khuldi. Jadi khuldi itu bukan disebutkan Allah. Khuldi itu adalah cara iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Bukankah salah satu di antara yang membuat kita terperosok itu adalah kekhawatiran, Pak? Kekhawatiran terhadap anak-anak membuat orang kemudian menghalalkan segala cara. Kekhawatiran itu yang sering mendorong orang untuk berbuat yang tidak semestinya, Pak. Karena itu iblis sangat pintar menipu Adam dan Hawa dengan menumbuhkan kekhawatiran. Kekhawatiran satu saat dikeluarkan dari surga. Supaya tidak dikeluarkan, makanlah buah pohon itu. Pohon itu namanya pohon khuldi. Jelas Bu? Ya, jadi begitu kurang lebih. Ada pertanyaan yang lain, Bapak-bapak Ibu sekalian? Ya. Udah malam barangkali ya. Sudah cukup? Cukup. Baik, kalau cukup mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.